Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas koneksi antar materi, modul 1.4 tentang budaya positif. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mulia Okto Irman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru merupakan pemimpin dalam pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru juga harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diciptakan oleh seorang guru melalui penerapan konsep-konsep sebagai berikut. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan. 3. Posisi kontrol seorang guru. 4. Pembuatan keyakinan kelas. Dan 5. Segitiga restitusi. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya agar mereka dapat menumbuhkan kesadaran dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayainya. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin positif juga diharapkan dapat menumbuhkan motivasi internal murid dalam melakukan suatu tindakan, bukan lagi berdasarkan faktor eksternal seperti paksaan atau pujian. Motivasi perilaku manusia. Terdapat dua faktor, yang pertama adalah eksternal dan kedua adalah internal. Eksternal adalah untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan, pujian, dan penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang internal adalah untuk menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol di sekolah adalah sebagai berikut. A. Sebagai penghukum. B. Sebagai teman. C. Sebagai pembuat rasa bersalah. D. Sebagai pemantau. Dan E. Sebagai manajer. Sedangkan posisi kontrol terbaik seorang guru adalah sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru harus mampu berkolaborasi dengan murid dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid dalam menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Posisi manajer bagi murid dapat diwujudkan dengan menerapkan restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas dapat terbentuk apabila adanya kesepakatan antara murid dengan guru. Keyakinan kelas dibuat dengan pernyataan bersifat universal. Pernyataan positif tidak terlalu banyak, mudah diterapkan, dan bersedia untuk ditinjau kembali. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi digunakan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid. Segitiga restitusi mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif di sekolah akan mudah diwujudkan apabila seorang guru menanamkan kerangka berpikir Ki Hajar Dewantara dalam pikiran dan tingkah lakunya.
Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa seorang guru harus bisa menjadi ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso, dan tutwuri handayani. Selain itu, seorang guru harus bisa menuntun murid dengan sabar agar bisa menanamkan budaya positif dalam dirinya dan bukan menuntut. Dan terakhir, guru harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjamin tumbuh kembangnya murid sesuai kodrat alam dan zamannya, agar budaya-budaya positif tersebut mudah untuk ditanamkan di sekolah. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif di sekolah dapat diwujudkan apabila guru menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Selain itu, seorang guru harus bisa menerapkan peran guru penggerak agar budaya positif mudah untuk diterapkan di sekolah. Peran tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Seorang guru harus mempunyai visi, tujuan, cita-cita, dan harapan untuk muridnya. Visi dapat diwujudkan melalui prakarsa-prakarsa perubahan. Jadi, budaya positif akan mudah diwujudkan di sekolah apabila seorang guru telah memiliki visi dan membuat prakarsa-prakarsa perubahan di sekolah maupun di kelas tentang penerapan budaya positif itu sendiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep materi yang ada dalam modul 1.4, budaya positif. Di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seluruh materi tersebut benar-benar harus ditanamkan dalam pikiran, ditunjukkan dengan tindakan, dan dibagikan dengan rekan sesama guru. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan saya adalah ketika mempelajari materi tentang penghargaan. Selama ini, saya beranggapan bahwa memberi penghargaan terhadap murid akan meningkatkan motivasi murid. Namun, itu ternyata salah. Motivasi bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan menurunkan kualitas. Selain itu, hal yang menarik bagi saya adalah ketika mempelajari hukuman dan konsekuensi. Menurut saya, konsekuensi adalah hal terbaik dalam menanamkan disiplin positif kepada murid. Ternyata ada hal yang paling bagus, yaitu restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah, selama ini saya beranggapan bahwa seorang guru harus bisa menjadi teman baik bagi muridnya. Karena itu adalah hal terbaik yang harus dilakukan oleh guru dalam mengontrol muridnya. Namun,
ada lagi posisi kontrol yang jauh lebih baik yang bisa dilakukan guru terhadap muridnya, yaitu sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya adalah pengalaman dalam menyelesaikan beberapa permasalahan murid di sekolah, seperti berbaris tidak tertib, datang terlambat, tidak ikut piket kelas, dan lain-lainnya. Permasalahan tersebut saya selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah sangat senang dan bahagia karena bisa menerapkan dalam bentuk aksi nyata konsep-konsep atau materi yang ada di modul budaya positif. Kemudian, saya sangat termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam menerapkan budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah saya sudah menyelesaikan permasalahan murid dengan segitiga restitusi, kemudian tidak lagi memberikan hukuman atau konsekuensi kepada murid. Selain itu, motivasi internal murid sudah mulai tumbuh dalam dirinya. Hal yang perlu diperbaiki adalah tentang penerapan posisi kontrol, yaitu harus bisa selalu menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai teman. Perasaan saya saat itu adalah senang, karena saat itu menurut saya adalah hal terbaik yang saya berikan kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya sekarang adalah bertambah senang dan bersemangat untuk belajar karena ada posisi kontrol yang jauh lebih baik yang bisa diberikan kepada murid. Perbedaannya adalah kalau sebagai teman, saya hanya memutuskan sesuatu hal itu sendiri tanpa berkolaborasi dengan murid. Namun, sebagai manajer, saya bisa berkolaborasi dengan murid dalam menyelesaikan permasalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Ketika menghadapi permasalahan murid, saya hanya melakukan satu tahapan saja, yaitu di bagian memvalidasi tindakan yang salah dengan cara menanyakan alasan murid melakukan sebuah kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah menciptakan kolaborasi yang baik,
pada trisentra pendidikan yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat, agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga di rumah dan di dalam masyarakat, agar nantinya bisa menjadi sebuah kebiasaan dan karakter. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.